Sebelum kita mengerti lebih jauh atau membahas materi mengenai fotosintesis, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa sih fotosintesis itu. Nah, fotosintesis ini adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Nah, pada fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa dan juga air. Dan untuk menghasilkan zat tersebut, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida, air, dan juga cahaya matahari. Nah, di situ bisa kita simak bersama bagaimana sih fotosintesis itu melalui gambar yang sudah saya siapkan. Kemudian berikutnya kita akan masuk dalam proses fotosintesis. Bagaimana sih proses fotosintesis itu? Nah, jadi yang pertama, karbon dioksida yang ada di udara masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata. Kemudian air masuk ke daun melalui akar tumbuhan. Nah, air yang masuk melalui akar tumbuhan itu kemudian disalurkan ke daun melalui batang. Lalu, saat cahaya matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Nah, klorofil ini adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Kemudian energi nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen, di mana hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut, sedangkan oksigen itu sendiri dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Nah, proses fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahapan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap, di mana kedua tahapan ini terjadi di kloroplas. Yang pertama pada reaksi terang. Nah, pada fase reaksi terang, energi matahari diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Nah, ion hidrogen ini diperlukan supaya terikat dengan karbon dioksida dan menghasilkan glukosa. Nah, sedangkan oksigen yang terbentuk hasilnya akan dilepas ke atmosfer. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Nah, pada tahapan reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya matahari, di mana karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Kemudian faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi fotosintesis? Yang pertama yaitu kadar CO2 di udara. Nah, fotosintesis ini bisa berjalan meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 udara. Namun, CO2 yang terlalu tinggi juga dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup dan fotosintesis terganggu. Yang kedua yaitu suhu. Nah, peningkatan suhu pada titik tertentu bisa saja meningkatkan laju fotosintesis. Tapi jika suhunya terlalu tinggi, maka proses metabolisme sel tumbuhan bisa terhambat. Yang ketiga yaitu cahaya. Energi cahaya yang mampu diserap tumbuhan ketika fotosintesis bergantung pada intensitas dan panjang gelombang cahaya tersebut. Jadi, kelebihan dari media pembelajaran yang sudah saya buat ini yaitu yang pertama, menyediakan presentasi yang menarik karena menampilkan gambar berserta poin-poin penting sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami bahkan mengingat materi yang disampaikan. Yang kedua, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan yang ketiga, makna materi pembelajaran akan lebih jelas karena selain melihat dalam membaca sebuah tampilan PowerPoint, guru juga menjelaskan sehingga pemahaman materi yang siswa terima akan lebih maksimal. Kekurangan dari media pembelajaran ini yaitu dalam mendesain sebuah media harus benar-benar kreatif agar tampilan sebuah materi nantinya dapat menarik perhatian siswa, sehingga timbul rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dibawakan tersebut.